Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين. فيا معاشر المسلمين رحمكم الله, para jamaah kaum muslimin Majlis Ta'lim Masjid Jami' At-Taqwa yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita hormati segenap Dewan Kemakmuran Masjid, wabil khususil khusus akhi fillah Al-Ustaz Haji Ali Mashkur beserta struktural kepengurusan Dewan Kemakmuran Masjid. Kita doakan senantiasa mereka semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keistiqomahan, rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam senantiasa disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah malam hari ini sesi ketiga kaitannya tentang kunut dalam syariat Islam menurut para ahli fikih dan ahli hadis. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kemarin kita telah bahas tentang masalah dalil-dalil di antara ulama yang menyatakan sunnah dan ulama yang menyatakan tidak sunnah. Ada dua pendapat besar tentang masalah itu, dan tentunya buat kita yang berpegang kepada dalil disunnahkan kunut, wajib menghormati yang tidak menyatakan sunnah tentang kunut. Bagi yang menyatakan kunut tidak sunnah, harus dan wajib menghormati yang menyatakan kunut itu sunnah. Seperti Imam Malik bin Anas yang berbeda dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menghormati beliau, beliau pun menghormati Imam Syafi'i. Seperti juga Imam Syafi'i kepada muridnya Imam Ahmad bin Hanbal.
Imam Ahmad bin Hambal tidak menyatakan kunut itu sunnah. Beliau senantiasa menghormati gurunya, sampai ketika gurunya meninggal pun beliau masih doakan di waktu sujudnya kurang lebih 40 tahun. Ya, itu orang yang mempunyai kualitas ilmu yang luar biasa. Sekalipun berbeda guru sama murid, ihtiramnya, penghormatannya tidak putus. Bahkan mulutnya dijaga dari caci makian. Mulutnya, lisannya dijaga dari merendahkan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, nah kita kalau belum mampu ilmunya seperti mereka, paling tidak akhlaknya kita ambil. Paling tidak akhlaknya kita ambil. Mereka ahli hadis, bukan satu orang yang mengakuinya. Ribuan, ratusan, bahkan jutaan yang menyatakan bahwa mereka itu ahli hadis. Bahkan Imam Bukhari berkiblat kepada Imam Syafi'i dalam menetapkan sebuah hadis sahih dan tidaknya, sekalipun masih lebih selektif Imam Syafi'i. Ini yang luar biasa para jamaah ya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini kita akan bahas lafzu kunuti subhi, lafaz kunut subuh. Ada ulama yang menyatakan bahwa kunut subuh itu tidak ada doanya. Tidak ada doanya. Ulamanya kontemporer, Pak. Bukan ulama terdahulu, bukan. Yang menyatakan bahwa kunut subuh itu tidak ada doanya. Yang ada itu hanya doa nazilah saja, untuk mendoakan keselamatan dan mengutuk kejahatan seperti zakwan, ri'al dan lain sebagainya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada riwayat dari Imam Baihaqi dengan derajat hasan, dan yang satu lagi dengan derajat sahih, hadis dari yang derajat hasan dari Abdullah ibnu Abbas, yang derajatnya sahih dari Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Dijelaskan, wa amma fi subhi ma warada an Muhammad ibn al-Hanafiyah wa huwa ibnu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an qala inna hadha ad-du'a huwa alladhi kana abi yad'u bihi fi salatil fajri fi kunutihi, rawahul Baihaqi min turukin an ibn Abbas wa ghairihi anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yu'allimuhum hadha ad-du'a liyad'u bihi fil kunuti min salati subhi. Apa doanya? Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait tabarakta rabbana wa ta'alait. Ini ada di dalam kitab Badrul Munir Al-Imam Ibnul Mulaqqin juz 3. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini dalilnya. Jadi ternyata doa ini, Allahumma hdini fi man hadait, bukan hanya diajarkan oleh Ali bin Abi Thalib dan dibaca oleh Ali bin Abi Thalib saat kunut witir saja, tetapi juga saat kunut subuh. Yang kemarin kita bahas bahwasana kunut subuh masih tetap dilangsungkan oleh Rasulullah dalam riwayat Abu Hurairah
Dan ketika itu Abu Hurairah masuk Islamnya ketika perang Khaybar. Jadi jelang Rasulullah 2 tahun wafat masih melaksanakan tuh. Dan setelah itu tidak ada dalil yang menyatakan Rasulullah memberhentikan itu. Sedangkan hadis Anas bin Malik yang menyatakan qanata Rasulullah SAW syahran, itu yang disebut dengan kunut nazilah. Kunut subuh masih berlangsung sampai di tahun ke-8 Abu Hurairah menyatakan bahwa dia melihat, mengikuti Rasulullah saat salat subuh dan melaksanakan kunut di waktu subuh. Kemarin hadisnya telah kita bahas. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi Al-Imam Baihaqi meriwayatkan dari Abdullah ibn Abbas dan juga dari Hasan bin Ali yang menyatakan bahwa Rasulullah mengajarkan doa kunut itu sama dengan doa salat kunut witir. Di dalam kitab Majmu' karangan Al-Imam An-Nawawi dijelaskan pula, qala Al-Imam An-Nawawi inna lafzal kunuti Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait, sampai akhirnya hada imma kana fil witri wa imma fi subhi. Ini ada kalanya untuk witir dan juga untuk subuh. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada kunutnya Umar bin Khattab. Dalam hadis riwayat Imam Baihaqi dijelaskan Umar itu anna Umar radhiyallahu an qanata ba'da ar-ruku'i faqala Allahumma ighfir lana walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa alif baina qulubihim wa aslih dhata bainihim wansurhum ala aduwika wa aduwihim Allahumma al'an kafarata ahlil kitabil ladhina yasudduna an sabilik wa yukadzibuna rusulak wa yuqatiluna awliya'ak Allahumma khalib baina kalimatihim wa zalzil aqdamahum wa anzil bihim ba'sakal ladhi la tarudduhu anil qawmil mujrimin, sampai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu wa laka nas'a wa nahfidu wa nakhsha 'adzabak al-jidda wa narju rahmatika inna 'adzabaka bil kafirina mulhiq. Itu dalam kitab Ad-Dibaj fi Tawdihil Minhaj. Dijelaskan bahwasanya riwayat Imam Baihaqi dalam kitab Sunanul Kubra, hadisnya pun hadis hasan. Jadi ulama menyatakan boleh menggabungkan, mengumpulkan, menyatukan doa kunutnya yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib dan juga doa kunut yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Boleh digabungkan, boleh juga dipisahkan. Dan harus diketahui para jamaah bahwa doa kunut itu yang pertama harapan, isinya yang pertama harapan, yang kedua pujian. Udah cuma itu doang. Jadi sebenarnya mau doa apa saja yang isinya ada harapan, yang isinya ada pujian, sah kunutnya, dinyatakan boleh kunutnya. Jadi kalau misalnya nggak kunut Allahumma hdini fiman hadait wa afin, wah batal tuh. Enggak. Kagak abdol, tidak. Apa saja, Pak. Yang terpenting ada harapan, doa, ada pujian. Itu saja, Pak. Makanya Umar menyatakan doanya seperti ini versinya Umar bin Khattab, bukan diajarin sama Rasulullah, bukan. Versinya Umar bin Khattab. Jadi kalau kita mau doa tersendiri para jamaah,
dengan Allahumma gfirli ya ghafur. Kunut kita tuh dinyatakan kunut. Jadi memang tidak mesti Allahumma hdini fiman hadait, tidak mesti yang disampaikan oleh Umar Allahumma gfir lana walil mu'minina, tidak. Sekilas saja, pendek saja, Allahumma gfirli ya ghafur, ya Allah maafin saya wahai yang maha pemaaf, dinyatakan kunut juga, Pak. Tapi nggak lebih afdol. Nah, permasalahannya adalah bahwasannya kita harus lihat dulu kandungan kunut itu apa. Kalau memang lebih utama, para jamaah, kalau ngomong lebih utama dari aspek doanya, bukan kebolehan kunutnya ya. Jadi kalau lebih utama dari aspek doanya, maka yang diajarkan Rasulullah kepada Ali, ya dia lebih utama. Tapi kalau misalnya dari aspek kebolehannya, sama saja. Mau yang Allahumma gfirli ya ghafur yang kita mau baca dengan sendirinya, atau dengan yang memakai Ali, sahabat Ali atau sahabat Umar, sama saja tentang kebolehannya. Tuh. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita kembali bahwa ketika di satu masjid menyatakan, mempraktekkan kunut subuh, maka yang tidak kunut ngikutin. Seperti yang kemarin kita bahas, pendapatnya Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Sekali lagi para jamaah, ini ulama-ulama kontemporer, ulama-ulama masa kini yang cenderung pendapatnya dengan ulama-ulama terdahulu, yang menyatakan bahwasannya kalau berada di tempat yang kunut subuh, maka angkat tangannya. Dinyatakan, kata Syekh Utsaimin, idza kana al-insan ma'muman hal yutabi'u hadzal imam fayarfa'u yadayhi wa yu'minu am yursil yadayhi ala jambai, wal jawab ala dzalika ayaqul bal yu'minu ala du'ail imam wa yarfa'u yadayhi tab'an lil iman. Kata Syekh Utsaimin, bahkan dia aminkan tuh doanya si imam dan dia angkat kedua tangannya mengikuti si imam, padahal dia tidak, Syekh Utsaimin kita ketahui para jamaah, yang tidak menyatakan sunnah kunut subuh. Dan ini pun dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dahulu, jauh sebelum Syekh Utsaimin, pernah disampaikan sama Imam Ahmad bin Hanbal. Dahulu juga, jauh dari Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Maliki pernah mengatakan demikian juga, sama. Tuh. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi hal tersebut tidak mengurangi kesahan salat kita, tidak mengurangi nilai pahala kita. Kenapa muncul perbedaan? Udah jauh hari kita sampaikan, muncul perbedaan itu dikarenakan satu, bahwa Rasulullah menyampaikan hadis boleh jadi di Mekah dia sampaikan saat di Madinah tidak, boleh jadi di Madinah disampaikan di Mekah tidak. Selanjutnya yang kedua, pemahaman para ulama, para sahabat ketika itu dalam sebuah hadis. Dan perbedaan tidak bisa dihindari, tidak bisa dihindari. Yang ada adalah bijaksana dalam mensikapi perbedaan. Kita pernah tampilkan bagaimana sahabat Abu Bakar dengan Umar bin Khattab. Kita pernah tampilkan bagaimana sahabat Abdullah ibnu Umar dan Abdullah ibnu Abbas. Kalau mau dipaksakan dulu di masa Nabi pasti jangan beda-beda mulu digituin, tapi tidak. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ketika ada sahabat membacakan menjadi makmum dalam sebuah solat, dia mendengar seseorang sami'tu rajula qara al-Qur'ana, aku mendengar seorang laki-laki yang membaca Al-Qur'an bi khilafi ma qara
An-Nabi SAW berbeda dengan apa yang dibacakan oleh Rasulullah SAW. Riwayat Imam Bukhari dalam Fadilatul Quran. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Huwa ahsan, itu bagus. Nabi nggak bilang orang tadi salah bacanya, enggak. Nabi bilang huwa ahsan, itu bagus. Wala yakhtalif, dan janganlah kamu itu berselisih, berbeda yang mengakibatkan perpecahan. Di masa Rasulullah sudah disampaikan itu. Ya. Wah, dalam perbedaan kan pasti ada yang benar. Pasti ada yang benar. Yang benar dalam ijtihad, Pak. Yang benar di sisi Allah, Pak. Jadi bukan yang benar versi ulama masing-masing, dan harus diyakini ini ijtihad saya dan ini yang benar menurut saya. Yang lain biarkan. Nanti ketika sidang di hadapan Allah, yang betul apa yang sesuai Allah Ta'ala inginkan dapat nilainya 2, yang salah dapat nilainya 1. Tuh. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi lafaz kunut subuh itu ada. Jadi sementara ulama yang menyatakan tidak ada, wallahu a'lam bishawab, atau apakah belum memahami hadis atau sampai hadis tersebut. Tapi kalau menurut Imam Baihaqi dan Imam Nawawi ada bacaan atau doa kunut subuh. Mahallul kunut yang selanjutnya adalah di mana kunut, kapan kunutnya. Maksudnya ketika kunut subuh pada jemaah. Ini yang menyatakan kunut subuh sunnah. Qala al-Imam Baihaqi. Imam Baihaqi ini Pak ahli hadis. Tapi dia dipandang oleh para ulama yang lainnya udah mahir dalam membuat mazhab, udah mahir dalam berijtihad, tapi nggak mau, Pak. Dia masih mengikuti Imam Syafi'i dalam kebanyakan pendapatnya. Padahal ahli hadis beliau. Padahal beliau sudah bagus dalam berijtihad. Tapi beliau masih mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i dalam kebanyakan. Mahallul kunut. Imam Baihaqi menyatakan warwatul kunut ba'da ruku aktsar wa ahfaz fa huwa aula. Wa ala hadza darajal khulafa ar-rasyidun radhiyallahu anhum bi asyhuri riwayati anhum wa aktsaruhum. Kata Imam Baihaqi, riwayat tentang masalah di mana dilaksanakan kunut sebelum ruku atau setelah ruku itu banyak riwayatnya. Tapi yang paling banyak dan yang paling terpelihara karena riwayat-riwayatnya lebih thiqat, lebih terpercaya, lebih punya kualitas bagus, dinyatakan oleh Imam Baihaqi bahwa yang paling betul adalah yang melaksanakannya setelah ruku. Begitu juga Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan dalam kitab Aunul Ma'bud syarah Sunan Abu Dawud, wasuila Ahmadu anil kunuti fil witri qabla ruku'i am ba'dah wa hal turfa'ul aidi fid du'a'i fil witri faqala al kunutu ba'da ruku' wa yarfa'u yadayhi ala qiyasi fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil kunuti fil ghadat. Kata Imam Ahmad bin Hanbal bahwa ketika beliau ditanya, Imam, kunut witir, ditanyanya kunut witir itu sebelum ruku atau setelahnya, dan juga apakah boleh mengangkat tangan atau tidak. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, kunutnya itu setelah ruku dan diangkat tangannya karena mengkias kepada fi'lin Nabi, perbuatan Nabi SAW fil kunuti fil ghadat, pada kunut di waktu subuh. Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Aunul Ma'bud jilid 2 halaman 325. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal sekali lagi Imam Ahmad bin Hanbal tidak mensunnahkan kunut subuh, tapi ketika ditanya beliau sampaikan tuh. Beliau sampaikan. Ini yang yang terkadang saya suka sedih pada jamaah.
Ada ulama-ulama misalnya, atau bahkan bukan ulama, orang-orang yang baru saja mengenal ilmu agama tiba-tiba menyalahkan ulama-ulama terdahulu. Terkadang bahkan saya pernah mendengar bahwa pendapat Imam Syafi'i yang paling lemah dalam masalah fikih adalah kunut. Allahu Akbar. Imam Syafi'i pendapatnya yang paling lemah dalam masalah fikih adalah kunut subuh. Lah, udah ngedalamin yang daerah mana emang? Udah baca kitab yang sebelah mana? Kalau misalnya cuma sekedar hadis Anas doang mah iyalah, emang Imam Syafi'i pakai hadis itu kan. Pertemuan kemarin ya saya sampaikan, bukan hadis itu yang disampaikan. Jadi kalau kita mau mengklaim sesuatu, Pak, kita terjun dulu tuh. Terjun dulu ke pemikiran dia dengan standar yang kita sudah hafal. Yang punya standar metode kan siapa? Yang menelurkan Imam Syafi'i. Lah kalau dia misah dari standar yang ada, lah kagak nemu. Enggak nemu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka muncullah kalau ini sebuah perbedaan. Oh iya, itu pendapat Imam Syafi'i. Kalau saya mengikuti pendapatnya Imam ini, nggak jadi masalah. Pendapat imam diikutin, pendapat Al-Quran sama hadis. Lah emang imam itu nggak berpatokan sama Al-Quran dan hadis. Satu, kalau ente nggak mau berpegang dengan pendapat imam, ente dapat dari mana pernyataan hadis itu sahih? Dari Imam Bukhari. Lah Imam Bukhari ulama. Saya pernah ke Al-Azhar Jaka Sampurna, Pak. Kebetulan yang megang itu sekarang alumnus Anida. Saya ziarah ke beliau, saya diskusi sama beliau. Ada satu pernyataan unik ketika ada seorang ulama, seorang kiai, seorang guru sedang menyampaikan, dibantah. Tolong dong kembalikan kepada pendapat menurut Al-Quran dan hadis. Seseorang tadi menyatakan, Anda mengambil Al-Quran, mengambil hadis dengan dinyatakan hasan, sahih, dari siapa? Dari Imam Bukhari. Lah Imam Bukhari emang siapa? Padahal kalau dari urutan-uratannya antara Imam Syafi'i sama Imam Bukhari duluan mana? Duluan Imam Syafi'i. Hadis sahih menurut Bukhari. Lah kan menurut Bukhari. Coba kalau misalnya mau kembali kepada Al-Quran, maaf, Al-Quran ataupun hadis, kembali kepada Al-Quran ataupun hadis, takhrij sendiri. Takhrij sendiri itu hadis sahih apa kagak, jangan pernah mengikuti ulama. Takhrij sendiri. Jangan pakai kitab rijalnya Imam Zahabi, jangan pakai kitab rijalnya Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, jangan. Cari sendiri. Wah, kalau nyari sendiri, Pak, dia ke Baghdad, Pak, dia ke Damaskus, dia ke Mekah, dia ke Madinah. Kan kitab rijalul hadis tuh yang berjilid-jilid itu kan karya ulama tuh. Kalau kata ulama, kata Imam Zahabi menyatakan sahabat ini sikot, itu kan kata Imam Zahabi. Kalau misalnya mau kembali murni kepada Al-Quran dan hadis, ayo silakan takhrij sendiri. Jangan dinyatakan hadis itu sahih menurut Bukhari, jangan nyatakan hadis itu sahih menurut Imam Muslim, jangan. Kalau mau dikembalikan. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, nah Imam Baihaqi dia punya kemampuan yang luar biasa, tapi masih mengikuti pendapatnya kebanyakan Imam Syafi'i. Dan Imam Ahmad bin Hanbal dia tidak menyatakan sunnahnya kunut subuh, tapi ketika ditanya beliau sampaikan. Selanjutnya para jemaah, raf'ul yadaini fir ruku', bukan fir ruku', ini fil kunut.
Mengangkat dua tangan ketika kunut bagaimana? Ikhtalafal ulama'u fi raf'il yadaini fil kunut. Ulama berbeda pendapat tentang mengangkat tangan ketika kunut. Ada yang mengatakan la yustahab, tidak disunahkan, ada yang mengatakan yustahab, disunahkan. Mana yang paling kuat di antara dalil yang ada? Menurut pendapat para ulama yang kompeten dalam hal ini para jamaah, bahwa yang kuat adalah yang disunahkan. Karena apa? Berdasarkan hadis sahih dan juga hadis hasan yang dipegang oleh Imam Baihaqi, dinyatakan bahwasannya laqad ra'aitu, dari Anas bin Malik, an Anasin radhiyallahu an fi qissatil qurra'il ladina qutilu radhiyallahu anhum qala laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullama shallal ghadat yarfa'u yadayhi yad'u alaihim ya'ni 'alal ladina qataluhum. Dari Anas radhiyallahu an tentang cerita orang yang pandai atau disebut dengan Al-Qurra yang dibunuh di Bi'ru Ma'unah, di sumur Ma'unah, sebanyak 70 orang. Ketika Rasulullah tahu, Rasulullah melaksanakan kunut di salat subuh dan salat-salat yang lainnya, dan Rasulullah yarfa'u yadaihi, mengangkat kedua tangannya. Nah, hadis ini ada yang satu hadis dinyatakan hasan dari Anas bin Malik, dan satu lagi dari Umar bin Khattab, hadisnya sahih. Hadis Umar bin Khattab dinyatakan bahwasanya faqanata ba'da ruku' wa rafa'a yadayhi wa jahara bid-du'a. Jadi hadis Umar bin Khattab menyatakan bahwa ia kunut setelah ruku dan ia angkat kedua tangannya dan ia jaharkan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi di antara dua pendapat yang paling kuat menuruti para pakar adalah bahwa mengangkat kedua tangan ketika kunut itu sunnah. Tadi sebelumnya kita telah sampaikan ketika Imam Ahmad bin Hanbal ditanya bagaimana tentang kunut witir, sebelum atau setelah ruku diangkat tangannya atau tidak, Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan dilaksanakan setelah ruku, dan juga diangkat tangannya karena kias kepada perbuatan Rasulullah pada saat kunut subuh. Jadi diangkat tangannya para jamaah. Selanjutnya dia angkat tangannya bagaimana? Dalam kitab Aunul Ma'bud dijelaskan bahwa mengangkat tangan tersebut berbarengan, berhadapan dengan dada para jamaah. Nah, di sini dijelaskan hadis Abdullah ibnu Mas'ud, kana yarfa'u yadayhi fil qunut ila sadrihi. Jadi hadis Abdullah ibnu Mas'ud itu kalau misalnya kunut begini, ya. Jadi dia kunut subuhnya dia angkat tangan begini, Pak. Ini terdapat dalam kitab namanya Jami'ul Ulumi wal Hikam, karangan Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Beda-beda Pak, cara ngangkat tangan tuh beda-beda. Insya Allah nanti babnya kita akan sampaikan, tapi sekilas saja saya coba akan sampaikan. Mengangkat tangan ketika khutbah Jumat sama selain khutbah Jumat berbeda. Sunnahnya ketika khutbah Jumat dengan menunjukkan jari telunjuk, dari mulai doa sampai akhir, Pak. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Hadisnya sahih. Begini, kalau misalnya istisqa gini sampai ketiaknya kelihatan, diangkat, Pak. Tuh. Kalau misalnya itu pentingnya sedang. Kalau istisqa kan udah kering, Pak, kering, udah pengen banget hujan, diangkat. Ini maknanya serius. Ada yang sedang begini, Pak. Yang biasa tadi kata Abdullah ibnu Mas'ud begini. Jadi kalau mau doa juga Pak, ya Allah jangan sampai pelit-pelit banget. Jadi ketika doa Allahumma ya gini mah kayak mau kagak Pak.
Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini ada hadis sahih. Yang pertama riwayat Imam Tirmizi, dinyatakan hasan oleh Imam Tirmizi. Yang kedua dinyatakan hasan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Amalil Halabiyah. Apa hadisnya? Hadis Jabir bin Abdullah dan hadis Salman Al-Farisi. Allahu hayyun karimun yastahi idza rafa'al abdu ilaihi yadaihi ayyarudduhuma sifran laisa fihima syai'un. Allah malu banget kalau ada seorang hamba berdoa sambil angkat tangannya tapi Allah enggak ijabah, Allah enggak terima, Allah malu. Dalam riwayat Salman Al-Farisi dari riwayat Imam Tirmizi dari Salman Al-Farisi, innallaha hayyun karimun yastahi idza rafa'a ar-rajul ilaihi yadayhi ayyaruddahuma sifran khaibataini. Allah malu kalau ada hambanya yang mengangkat kedua tangan ketika berdoa tapi Allah Ta'ala sifron, enggak balikin, enggak kasih, enggak kabulin tuh doanya. Jadi kalau misalnya mau angkat doa, ya kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, ini 1, 2, 3 istisqomah. Yang keempat ketika Jumat jangan diaminin Pak, jangan diaminin, karena dalam kitab Imam Nawawi, dalam sarah Sahih Muslim, Al-Imam An-Nawawi menyatakan dalam hadis sahih dijelaskan bahwasannya ketika imam sedang khutbah maka tidak boleh memainkan pasir atau berkata-kata. Berkata-kata itu baik atau sejadah dimain-mainin namanya, itu nggak boleh. Ya. Kalau Imam Syafi'i menyatakan, ini Imam Syafi'i wajib dengerin, tapi kalau imam yang lainnya sunnah muakkad. Kalau misalnya dia main-mainin pasir, kalau kita sekarang udah nggak ada pasir, main-mainin sejadah ketika khutbah disampaikan, fala jum'atalahu. Kalau menurut Imam Syafi'i berarti Jumatnya tidak sah. Kalau misalnya kata mayoritas ulama menyatakan Jumatnya sah tapi tidak maksimal. Saya dalam hal ini Pak cenderung kepada mayoritas ulama dibandingkan Imam Syafi'i, lebih cenderung. Jadi pala Jum'ata itu bukan lam lisihah, bukan, tapi lam kamaliyah, seperti la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sempurna sholat tetangga masjid yang kecuali di masjid. Jadi bukannya tidak sah tetapi tidak sempurna. Jadi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saya lebih cenderung kepada, makanya trombol itu kalau bisa jangan dijalanin tuh ya. Ini pernah saya sampaikan di Chevrolet waktu kajian kitab masalah bab sholatil Jumat dalam kitab Bulughul Maram, tuntas tuh Pak, alhamdulillah, dalam berbagai macam pendapat ulama yang kuat tentunya. Jadi kalau bisa mah trombol taruh aja di depan ya, taruh di depan. Jadi ketika khutbah disampaikan, kan khutbah itu disampaikan ketika mulai assalamualaikum Pak ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu mulai Pak ya, mulai. Terusnya berhentinya ketika khutbah pertama. Jadi ketika khatib duduk itu berhenti tuh. Jadi kalau mau main karpet ketika khatib duduk nggak apa-apa tuh ya, tapi kan itu afdolnya doa ketika itu Pak ya, doa, udah perbanyak doa tuh, doa. Jadi si khatib itu seukuran membaca surat Al-Ikhlas ya. Naik lagi, udah stop lagi Pak, stop lagi sampai beliau khatib itu selesai turun dari
mimbarnya. Berarti doanya masuk dalam khutbah. Tuh. Jadi lempengan itu amin nggak disunahkan. Karena bentrok sama hadis yang ida qamal imam, apabila imam berdiri untuk berkhutbah, maka fala tal'ab bil hasa, jangan main-main pasir, jangan juga jangan bicara, tuh jangan. Ya, jadi zikir Pak, ada yang zikir Pak ketika khutbah Jumat dia mah zikir, astagfirullah, nggak boleh, nggak boleh Pak. Jadi harus dengerin khutbah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi ke khutbah dah. Jadi mengangkat tangan itu di dalam kunut hukumnya sunnah. Selanjutnya, apakah disunahkan juga mengusap wajah? Ini Pak. Qala al-Imam al-Baihaqi lastu ahfadhu fi mashil wajhi huna an ahadi min as-salafi syai'an. Saya tidak tahu, belum hafal tentang masalah mengusap wajah itu pernah dilakukan oleh ulama salaf. Wa in kana yurwa an ba'dihim fi du'a kharija shalah, sekalipun memang kalau di luar salat ada mengusap wajah ketika habis doa, ada, maksudnya dianjurkan. Fa amma fi shalah, kalau misalnya di dalam salat, fa huwa amalun lam yathbut fihi khairun wala asarun wala qiyasun. Kalau di dalam salat, contohnya doa kunut, sunnah nggak tuh mengusap mukanya ketika itu nggak ada keterangan hadisnya, nggak ada keterangan asarnya, nggak ada qiyas sama sekali. Apa kata Imam Baihaqi? Fal aula alla yaf'alahu wa yaqtasiru ala ma naqalahu salaf anhum min raf'il yadaini duna masahihima bil wajhi fi shalah. Maka yang lebih afdal, yang paling utama, jangan diusap wajahnya. Dan ini saya cenderung ke ini Pak. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya usap, jangan, biarin aja. Ntar berkahnya berantakan. Lah kagak. Ini kan habis dapat berkah Ustaz. Enggak Pak, enggak. Ya. Jadi menurut ulama nih, ulama sepakat nih ya, baik Syafi'iyah, Malikiyah dan sebagainya, ketika doa kunut itu tidak diusap wajahnya. Nah, nih yang tadi saya bacakan, wa in kana yurwa an ba'dihim fid du'ai kharijas shalah, sekalipun kata Imam Baihaqi nih, kalau mengusap wajah di dalam salat itu tidak ada hadisnya, tidak ada asarnya, dan tidak ada qiyas. Wa in kana yurwa an ba'dihim fid du'ai kharijas shalah, sekalipun ada riwayat yang menyatakan bahwa boleh mengusap wajah di luar sholat. Kalau habis sholat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, di luar sholat apa bukan tuh? Di luar. Berarti ada riwayatnya. Ada riwayat. Kalau ada ulama yang menyatakan itu tidak disunahkan, memang secara teks hadis bahwasannya setelah sholat itu tidak mengusap wajah, tidak mengusap muka, dan Rasulullah belum mencontohkan itu. Tetapi dalam hadis umumnya yang tadi saya bacakan, hadis umumnya ada. Secara khusus memang tidak ada, tapi secara umum hadis itu ada kalau di luar sholat. Nah, bagaimana memberlakukan itu? Bolehlah ya, cuma jangan diyakini itu bagian daripada hal yang diajarkan oleh Rasulullah kalau habis sholat ngusap wajah. Tapi boleh karena memang ada hadisnya kalau di luar sholat. Cuma yang kagak boleh meyakini itu dipraktekkan oleh Rasulullah, itu yang tidak boleh. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, doa sholat itu kan apa secara bahasa? Ini kalau ngomong Ustadz
Adi Hidayat nih, beliau kan master bahasa. Salat itu secara bahasa artinya ad-du'a'u. Salat itu secara bahasa artinya doa. Kita kalau lagi salat, wah itu kumpulannya doa semua, Pak. Sampai akhir pas jelang sujud doa. Insya Allah nanti saya akan sampaikan kesalahan para ulama dalam memahami hadis Imam Bukhari tentang masalah apa di sana, ayyul afdol, ayyud doai afdol, doa yang bagaimana, doa yang kapan doa yang paling afdol. Katanya ad-doa'u ba'da sholatil maktubah, doa setelah sholat wajib. Nanti kita akan bahas juga. Jadi ternyata ada yang salah memahami perkataan Ibnul Qayyim Az-Zawjiyah dalam satu kitabnya, dan itu dibantah langsung oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Sarah Bukhari, Sarah Sahih Bukhari. Insya Allah nanti kita akan bahas. Kembali ke ini para jamaah, jadi tidak boleh diusap karena tidak ada hadisnya, tidak ada asarnya, tidak ada contohnya sedikit pun kalau di dalam sholat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kalau amin? Kalau amin disunnahkan. Tadi Abdullah bin Bas dan Syekh Utsaimin menyatakan kalau amin itu boleh, dan ada hadisnya dari riwayat Imam Abu Daud menyatakan bahwasannya kalau misalnya kunut subuh, pelaksanaan doa kunut itu adalah wa yu'amminu man khalfahu, dan boleh mengaminkan orang yang di belakangnya. Riwayat Imam Abu Dawud dinyatakan demikian. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian tentang masalah kunut. Bagi yang menyatakan itu sunnah, dipersilahkan, tata caranya sudah kita sampaikan. Bagi yang menyatakan itu tidak sunnah, maka menghormati yang menyatakan itu sunnah. Bagi yang menyatakan itu sunnah, harus menghormati, bijaksana kepada yang menyatakan tidak sunnah. Bersikaplah seperti Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad bin Hambal, bersikaplah seperti Imam Ahmad bin Hambal kepada Imam Syafi'i, bersikaplah seperti Imam Malik bin Anas kepada muridnya Imam Syafi'i, begitu juga bersikaplah seperti Imam Syafi'i kepada gurunya Imam Malik bin Anas. Kan tidak ada caci makian. Kalau misalnya ada, saya minta kitabnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah senantiasa menyatukan kita dalam ukhuwah. Allah Subhanahu wa taala lembutkan hati kita, karena disinilah pusat pemahamannya, karena disinilah pusat kita persatuan umat Islam antara satu yang dengan yang lainnya. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Kita tutup dengan tasbihul kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.